sempat ada beberapa kali kesempatan dia bisa mengambil hal tersebut, tapi sepertinya itu tadi Ranger Mas masih bilang something fishy mungkin di knockout stage. Yes, das tanpa berlama-lama. Dalam hitungan 3, 2, dan 1. Kita akan menuju ke dalam drafting phase, knockout stage. Echo from Philippines versus Todak from Malaysia. Wow, dan kita sudah mulai masuk di drafting phase game yang pertama. Terlihat dari sisi banningnya ada Link di sana yang diamankan dari Echo Philippines, sementara Kaja, hero yang selalu digunakan oleh Yawi. Karena sejauh yang aku catat di MSC 2023, Yawi hanya memegang 20 hero aja, yaitu Chow dan juga Kaja. Dia masih menyimpan strategi-strategi lain yang mungkin saja bakal dikeluarkan pada saat di knockout stage kali ini. Dan Arlott, hero yang merupakan flexible pick yang sempat membuat kebingungan lawan dari Todak nih, Bung Gabe. Ini yang unik ya berarti dari Echo. Mereka tidak memikirkan bagaimana hero power itu sendiri, tapi mereka memikirkan juga bagaimana flexible pick dari Todak. Mereka nggak mau mikir pusing kalau nanti Arlottnya bakal ditaruh di mana, di arah XP, roamer kah, atau bahkan gold lane sekalipun. Jadi mereka ban aja, daripada mereka harus benar-benar menunggu sampai di pick yang terakhir karena Todak second pick. Dan mereka sangat belajar banyak jauh dari Blacklist International. Ya. No split push buddy. No split push buddy. Kali ini, walaupun tapi kan Cloud-nya belum di-ban. Kemarin Cloud yang bikin split push. Bukan masalah itu, Link-nya saja udah bisa memecah belah konsentrasi dari para pemain dari Echo. Ya. Apalagi kalau nanti ditambah dengan Claude. Ya, itu akan sangat bisa membuat para pasukan dari Todak fleksibel. Wah, ini juga untuk salah melakukan satu split push ya. salah satu hero dari Moon juga yang di-ban ya. Ini juga hero flex sih, karena Todak juga sempat beberapa kali Bawain menggunakan Eve Roamer ya, Be? Eve Roamer dengan build yang sangat unik juga. Harus minus ice bahkan sampai dengan brute force. Iya. Dan untuk sekarang setelah 1-1 yang akan di-ban, kali ini mungkin Chow, Kaja, Franco dilepaskan begitu saja. Ini berbeda dengan di group stage ya. Di group stage kita melihat banyak sekali ban menuju kepada hero-hero dengan efek suppress. Ya, betul. Franco, Kaja itu benar-benar dijadikan salah satu prioritas untuk ban. Tapi kali ini mereka melepaskannya begitu saja. Masih ada Joy pula. Ada Joy juga, masih banyak banget opsi yang bisa dimainkan. Novaria juga masih terbuka, dan ini dia Joy yang bakal di-ban. Masalahnya, aku kenapa melihat Joy? Ini Sanford ini akan dengan sangat berbahaya main karena backline-nya. Dan mereka udah membuat LTC menjadi satu tulang punggung keluarga dari Echo yang harusnya udah terdeteksi. Dan possibility-nya sekarang, menurut aku pribadi, oke, Cloud memang punya fleksibilitas cukup tinggi. Cuma, just in case posisinya seperti ini, kayaknya Beatrix kalau misalnya mau main di face ban yang pertama, ini mungkin bisa menjadi keuntungan dari salah satu tim yang akan nge-pick di antara. Gini, sebenarnya ya dengan Lancelot pick ini, Carl TZ memang sudah menduga-duga, apalagi setelah Joy di-ban. Kalau misalkan ada pertanyaan kayak yang bisa nyentuh Lancelot ini siapa selain Joy, ya jawabannya Pakito. Tapi Pakito dijadikan jungler dengan tipe damage itu resikonya sangat tinggi. Ya. Karena kan udah beberapa kali kita menyaksikan Pakito di jungle itu build-nya build tank demi sustainability. Nah, ketika berhadapan dengan Lancelot, opsinya jadi sedikit banget. Dan untuk sekarang, Fredrin mungkin bisa jadi opsi yang bagus, serta Chow. Yang tadi Yums juga sempat bilang bahwa kita adalah hero favoritnya dia. Ya, walaupun alasannya mungkin kita masih belum ketahui sampai sekarang. Ya, mungkin bisa dinaik pick juga sih daripada sampai kelepas ke tangan dari Yawi gitu ya, dari Echo Philippines. Sehingga Chow, salah satu hero yang memiliki pick off pasti juga. The Way of Dragon ini pasti bisa untuk nge-lock siapapun player yang ditangkapnya, serta Fredrin. Menurut aku, salah satu jungler yang bisa match up dengan Lancelot itu Fredrin sih. Karena dengan efek sisi yang besar, dia bisa ngebuat Lancelotnya setidaknya ada chance untuk ketangkap juga. Gila. Kenapa bisa gila? Lagi-lagi dia kasih template biasa loh. Ya, double petrify. Ini yang maksudnya, ini dari kemarin orang yang nonton Echo udah sampai tahu combo ini, ngerti nggak lo? Ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan lagi. Dan justru itu yang berbahaya, ngerti nggak, Prof? Apakah ini bakal jadi pick buat lapu-lapu? Karena memang Kadita sama Yuzongnya ini udah jadi template banget bahwa nanti di menit 1:40-an Sanji bakal melakukan rotasi ke arah XP lane. Jadi udah mulai ketahuan nih. Apakah akan ada sebuah deny pick di arah XP lane agar nantinya gankingnya dipatahkan sehingga setup untuk menuju ke arah turtle masih bisa dikendalikan juga oleh Todak. Yes, tapi ternyata Valentina ternyata. Power juga loh itu, jangan lupa. Power. Si Mon itu power juga loh pakai Valentina. Dan ini dia. Sementara ini Benny Kitty menjadi pemegang GPM tertinggi ya dalam turnamen dengan Anda mendapatkan 819 GPM. Gold per minute dia
sementara ini pemegang tertingginya. 819. Sementara ya. The gold standard. Jadi standarnya dipaksa untuk sangat tinggi ya. Sangat tinggi Iya oleh loh. BNI gitu ya. Gini. Gold laner atau carry ya, kita bahasa gampangnya ya. Carry atau core. Dulu kalau dapetin 1000 gold per menit gampang banget. Wah itu Sekarang beda. 1011, 1100, 1011, 11 dong. Iya, Beda. 1100 itu mudah banget untuk di reach. Cewek dulu salah satu pemegang. Iya, karena dia mainin metode hyper carry. Untuk sekarang, para gold laner hanya mengandalkan dari ya supporting system salah satunya. Dan yang kedua udah poin gold per menit. Nah, kenapa tadi mungkin gambarnya dari arah Beatrix? Beatrix adalah mungkin salah satu hero yang sangat capable untuk sustain di arah lane-nya seorang diri, clear cepat, punya gold sangat besar, dan bahkan kalau misalnya di tangan yang tepat, dia itu unggul satu item aja, dia itu udah bisa dominasi laning, bahkan 2 laningnya, bro. Iya, makanya dia benar-benar dari 4 senjatanya, 3-nya itu benar-benar dikhususkan untuk clear wave. Iya. Ya mungkin Renner juga untuk hunting bisa lah, untuk check map itu bisa, tapi untuk clear wave minion dia lebih power. Iya. Gua hoki banget sih menurut gua. Gua tuh kan gak bisa main Wesker ya. Wesker tuh shotgun kan? Shotgun. Iya. Ketika gue gak bisa main Wesker tuh kan di nerf hitungannya. Iya, di nerf. Hitungannya di nerf. Nah, 3-3 gue bisa pakai tuh, Be. Oh, 3-3 gue bisa pakai kecuali Wesker. yang Bennett-nya ini ya. Semua Bennett trainer gue bisa. Jadi menurut gue, makanya gue sempat ngomong ketika gue nge-cast di turnamen lain, Beatrix itu masih tier tinggi sebenarnya. Iya, bahkan di sini pun sebenarnya masih terbuka Tinggi kan. loh. Dan masih bisa digunakan, apalagi dengan Franco Beatrix yang tadi baru saja disebutkan. Yep. Masih termasuk ke dalam tier S untuk para gold laner dan Franco yang terbuka. Kaja tidak diamankan di sini. Bisa jadi ini apakah Chow-nya yang bakal di No. Untuk sekarang Kaja di ban, Franco yang terlepas, Chow yang bakal jadi roamer. Masalah utamanya yang bakal follow up-nya selain Kari, siapa lagi? Oh. Kalau seandainya ini bakal menjadi XP untuk badan, berarti mereka harus mempertimbangkan hero-hero yang bisa itu tadi menghindari serangan dari double Sansan ini. What's your command? Dan yes, satu pilihan terakhir ternyata Di Fanny. fleksibel. Pakai Flexible roamer. pick dari Fredrin. Fredrin XP harus ya. Fredrin-nya XP. Fredrin XP, Chow roamer, Kari gold lane, dan Valentina mid laner ya. Wah. Itu adalah flexible pick dari Fredrin yang sempat kita pikirkan juga tadi pada saat di drafting. Dan inilah dia audience predictions kita, di mana beberapa dari macam-macam region ini fokusnya ke arah Eco Philippines ya. Dominasi ya. Dominasi ya. Kecuali dari Malaysia tadi pastinya. Bahkan kalau bisa kita bilang, kali ini para pasukan dari Eko dan juga Todak, mereka bukan hanya menentukan menuju ke babak selanjutnya. Game pembuka ini menjadi satu game yang mungkin bisa membuat tren positif. Sangat penting tentunya. Yes. Tren positif menuju ke arah babak selanjutnya. Babak selanjutnya, dan itu dia dengan best of 5 series. Kemarin kita sudah melihat ada Hui. Waduh. How are you? I'm fine, thank you, and you? Ya, Alright, tanpa berlama-lama, kita akan langsung menyaksikan siapakah yang terkuat di lautan See the World K2 MSC 2023. Let's go! Yes, dan terlihat ya, di mana masih dengan rotasi yang sama pastinya mirroring dari kedua buff yang ada di dekat XP lane. Tapi yang jadi PR besar untuk Todak adalah gimana caranya mereka bisa menanggulangi early game yang dimiliki sama Echo. Mengingat Echo salah satu tim yang punya agresif power play banget. 80% first blood ratio mereka pegang. Alright, di cancel begitu Diganggu. saja seperti biasa, dan bahkan reset ke depan sana. Yaohi masih coba untuk diselamatkan oleh para pasukan dari Todak. Benar-benar diusir mundur, dan trigger disiplin again and again. Ini adalah hal yang sangat sulit sebenarnya untuk bisa didapatkan oleh player. Insting trigger disiplin, Profesor KB. masalahnya sering banget loh. Yaoi dalam keadaan yang sekarat dia nggak menggunakan flickernya. Dengan tujuan biar nanti mungkin di arah turtle dia bisa lock satu hero, karena seperti biasa di menit yang kedua. Rata-rata roamer sudah memiliki level keempatnya dan memiliki ultimate-nya. Suppress effect ini sangat-sangat bisa jadi jawaban sih bagi Fanny. Namun kalau kita melihat di mid lane, Sanji cukup kesulitan. Hampir first blood, dan sepertinya masih ada Regen. Wow. Dan Legend Game yang dimana meningkatkan Regen ketika meningkat level juga. Wow, last minute banget tadi ya Regen dan juga Legend Gem yang aktif ketika dia naik level ke level yang 3. Tapi untuk kali ini rival coba untuk engage ke arah bagian depan sana. Cartesian terlihat dia nggak mau beradu damage terlebih dahulu untuk di menit awal seperti ini. Oh, rival memilih untuk mundur nampaknya. Dan bisa aku bilang tadi dari seorang Sanji, dia sadar
kalau misalnya dia nunggu satu hit terakhir dulu dari musuhnya, baru dia pencet Regennya. Benar-benar. Karena Moonnya itu minimal, kalau misalnya Regennya pun hilang setelah kepukul sama Moon, saat barter antara Regen dengan satu hit basic attack Moon itu masih cuanan Regennya. Calculate-nya mungkin dari situ. Dan bahkan ada Kaltizi yang udah standby on position. Menuju ke arah top lane karena udah ada Lord yang terhormat berada di depan. Langsung ada Sanford membuka, menzoning out para pasukan dari Todak. Dan bahkan kemungkinan besar Turtle kali ini tanpa ada sedikit pun hambatan mereka dapatkan di Turtle yang pertama. Iya, pattern dari Echo itu selalu dibukanya Black Dragon Form dari seorang Sanford untuk mengawal Kartizi mendapatkan objektif Adem. Yes, Makanya dia nggak sepertinya bisa Marshall makan, kan? sudah siap lagi untuk melanjutkan untuk di game kita yang pertama. Oh, suppress effect? Oh my god, langsung satu momen kita first blood seperti yang sudah dibilang oleh Profesor KB. Profesor KB sudah bilang kalau first blood yang sangat tinggi dimiliki oleh para pasukan dari Echo dan bahkan 2 poin kill diamankan dari bottom lane juga Raditya Overcooked. Wow, di waktu yang bersamaan ada 2 poin eliminasi yang didapatkan oleh Echo dan memantapkan lagi mereka sebagai tim paling agresif di MSC 2023 dengan first blood ratio udah di atas 80% harusnya. Wah, masalahnya yang gak diduga-duga adalah itu langsung 2 action loh. Dia dapetin suppress effect di arah mid lane. Yes. Dan di arah bottom lane ada spray daripada Nibiru's Passion yang langsung menyerang kepada Ciku. Dan Ciku di sini posisinya menggunakan Purify. Jadi tentunya cukup sulit untuk menghindari hal tersebut ketika memang Phantom Sense sudah digunakan. Skill 2-nya sudah digunakan, artinya tidak ada escape untuk Ciku guys. Ciku guys juga tidak memiliki sepatu. Dan di sini yang jadi penasaran, build-nya dari Ciku guys itu bahkan bisa menuju kepada first item untuk Golden Staff. Oke. Karena dia udah punya 2 pedangnya terlebih dahulu. Iya, jadi corruption-nya yang diambil hanya attack speed early-nya pasifnya doang. Dan bahkan kalau bisa menyaksikan dari pasukan dari Todak, mereka udah mulai melakukan rotasi ke bottom lane. Nah, pasukan dari Todak akan udah standby on position, tapi Yawi nampaknya mencium sesuatu yang tidak baik kali ini karena hilang di dalam map-nya. Bahkan hilangnya ini bisa sampai 4-4 ya. Lihat, bahkan Yawi membuat Iron Hook mendapatkan satu buah gerobak untuk seorang Benny bisa langsung ngereset posisinya. Ya terpaksa ya, karena Terpaksa mau nggak mau. Kalau dia maju ke depan sedikit, kita nggak ada yang tahu tiba-tiba ada Yom surprise attack, Bapak Ibu. Wah, langsung. Itu namanya mematahkan setup juga. Karena ya tadi kan sebenarnya gerobaknya itu baitnya. Dan sekarang Ciku guys yang dalam ancaman karena rumputnya sudah mulai dikuasai sama Yawi itu sendiri. Dan Turtle bakal up di arah top lane. Dimana ini akan membuat Ciku guys bisa farming 2 lane tapi tidak bisa terlalu jauh menuju ke arah top lane. Ya, yang cukup unik juga di mana rotasi dari Todak ya. Kita tahu biasanya Todak ini ngelepasin Cikunya agar bisa benar-benar fokus sendirian aja, sementara 3-man smooth-nya bakal gerak ke arah XP lane. Dan Turtle yang kedua tanpa ada gangguan, sementara 4 atau bahkan 5 player dari Todak berkumpul di area bottom lane. Berarti bisa kita lihat di sini di arah bottom lane. Mereka pada standby position. Yom, 12 Dragon menuju ke arah seorang Yawi. Serangan rival fokus menuju ke arah seorang Yawi. One last hit, Yawi hilang itu saja. Ditukar dengan seluruh banyak soft skill yang keluar plus flicker. Sejujurnya menurut aku pribadi ini tidak worth it. Tapi lihat bakal coba dibalikan kembali keadaannya. Yo, surrender apa sih from Benny Kitty gagal. Pertukaran tidak ada. Tapi dengan kondisi dari Benny Kitty yang tidak terlalu kondisif, ada baiknya dia melakukan clear dengan sangat cepat dan membuat para pasukan dari Todak gak bisa melakukan invasi lebih lanjut lagi. Cuma problem utamanya no short kill yang sangat banyak dari Todak Raditya Overcooked. Iya, bener banget. Dan tadi kita lihat ya, 5 player ke arah bawah dan bahkan bodihan karena Yum terkena efek stun dan langsung terbang. Masih belum ada Robin di sana, tapi coba untuk dibalikin kembali ke arah belakang Ciku guys. Bila telah dibuka, berhasil mendapatkan Sanji, tapi Yum menjadi pertukaran sementara. Phantom Execution, Kaltizi double kill. Moon looking for more ke arah belakang, looking for triple kill, masih bisa escape, tapi ternyata di arah belakang datang Sanford dengan Prius dive-nya. Oh my god, di depan sana Ciku guys still survive, mencoba untuk bertahan dari Sanford. Sanford kali ini masih coba untuk bertahan, tapi satu hal yang sangat berbahaya tadi adalah Puncher from Kaltizi. Puncher from Kaltizi benar-benar gak bisa dipegang oleh siapapun. Bahkan Yoms di sana udah tumbang. Siapapun yang bisa ngelok hanya tahun dari seorang Momo. Dan itu sangat-sangat sulit untuk bisa menangkap seorang Kaltizi. Ya, apalagi untuk Kaltizi sendiri ternyata first itemnya nggak langsung menuju kepada Thunderbell, tapi dia langsung menuju War Axe hingga damage-nya pun ada, physical penetration-nya pun ada. Dan sekarang invasi jungle tidak dihentikan oleh Kaltizi setelah tadi dia mendapatkan double kill. Plus untuk sekarang invasi jungle gak cuma jungle XP lane-nya pun coba untuk dirusuin, tapi Ciku guys yang berada di sana. Tapi aku melihat dari seorang Sanford dengan Yuzong kali ini, aku belajar dari di Turtle dia yang pertama yang harusnya free banget. Jadi dia tuh nggak peduli ada di map atau enggak. Jadi memang sengaja setelah dia udah tahu dari Kaltizi akan bisa dapetin turtle-nya, dia akan ngebuka itu. Dia akan ngebuka untuk observer. Dan selalu seperti itu. Iya, dia akan
selalu seperti itu. Ya, meskipun ada orang atau tidak di depan sana. Nah, Sanford tuh akan kebuka, bakal lihat di sini karena Sanford tidak memiliki ultimate. Mau tidak mau dia tidak bisa membuka apa-apa di depan sana. Bahkan para pasukan dari Todak mereka harus mundur ke arah belakang dan merelakan lagi perfect turtle for Echo. Wow, perfect turtle for Echo. Dimana setup dari Echo selalu berbuah maksimal untuk teman-teman dari Echo di early gamenya. Gap gold 5.000 tercipta dan bahkan pemulihan karena Hyums-Hyumsnya terpick off. Untuk 3 kalinya lagi-lagi combo mematikan Yawi dan juga Sanji yang selalu kita saksikan. Again and again, kali ini Symphony of Skill, lihat. Dari seorang Sanji dia nggak mau terlalu terburu-buru. Bloody Hunter lebih dahulu, Bloody Hunter mau selesai. Dia ambil arrow from Yawi. Macam dia batat. Dan lihat langsung instant pick up didapatkan oleh para pasukan dari Echo Kane. 2 poin kill yang sangat mahal membuat para pasukan dari Todak mereka agak sedikit struggle di early gamenya. Dan membuat para pasukan dari Todak harus kembali kehilangan jungle-nya. Solo pick up from Sanford di arah top lane yang sebenarnya menurut aku ini agak cukup berat banget untuk Todak bisa bawa game ini ke arah late game. Kenapa? Di menit yang ke-7 mereka di posisi yang sangat tidak baik. Ciku guys tidak memiliki banyak hal kali ini, Radit. Ya, ini benar-benar pressure yang besar terlihat dari Echo Philippines. Mereka terlalu mendominasi dari tiap pick off yang tercipta dari seorang Yawi. Tapi untuk kali ini Black Dragon Form dari arah belakang dan juga Conceal Play, Ji. Alright, bahkan para pasukan dari Todak mereka akan melepaskan satu buat turret inner. Kalau mereka paksakan ini nggak baik untuk 2 hal, Radit. Pertama, nggak baik untuk berapa banyak korban yang akan terjadi, korban jiwanya. Kedua, ini nggak akan cukup baik karena source skill yang cukup banyak keluar tidak membuat mereka bisa fight di arah Lordnya. Dan itu dari segi itemnya, Profesor KB silahkan. Wah, ini menuju ke arah Malefic Roar. Benny QT udah pasti bakal lebih tajam lagi secara physical damage per secondnya. Namun Echo dengan metode Echo Express-nya dan hero pick off bagi Yawi ini seolah menjadi jantung dari bagaimana permainan Echo Express itu berjalan. Lihat, selalu 3-man move, bahkan 4-man move sama Cortiginya sekalian. Jadi Yawi, sekalinya dia buka map, udah pasti dia punya backup. Beda sama Yums posisi yang dimana dia, ini Ciku guysnya masih under, damage-nya masih kurang. Untuk melakukan sebuah pick off, Yums butuh flickernya. Jadi terlalu banyak source skill yang perlu dikorbankan. Sementara Iron Hook itu dapat 1 udah pasti bakal langsung di Bloody Hand. Tapi sayang sekali tadi ada knock up yang dimiliki dari seorang Lord. Lord save the day untuk seorang Yums. Dan bahkan again and again tanpa adanya satu buah kontes. Ini sebenarnya ada plus minusnya. Plusnya adalah Todak tahu dia nggak cukup kuat untuk kontes. Kedua, minusnya adalah mau tidak mau dia harus bisa menyelesaikan Lord ini dengan cepat. Tapi ini tidak bisa mereka lakukan kalau ini terus terjadi di menit yang ke-18. Ya, beda gitu. Menit 12 masih bisa. Menit 18 mereka nggak bisa seperti ini. Mereka nggak boleh lepasin Lordnya. Minimal mereka harus barter. Kalaupun mereka nggak bisa dapetin Lord, ada satu Bloody Hand dan instant pick off terjadi kembali ditenggelamkan dalam lautan oleh sang Paus Orca. Sang pedang hiu. Ikan pedang berhasil ditenggelamkan oleh Paus Orca kali ini. Menuju ke mid lane. Mereka merasa stay by opposition. KTC mencoba untuk memangsa Yums memancing flicker yang dia miliki. Tapi satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang Yums. Kali ini mereka harus lebih standby. Dan lihat satu bawah bakal bocor, bro. Satu bawah dan matching mana mantap. Sanford go to the backline. Menuju ke Ciku guys. Dan bahkan rival. Dia hanya bisa melakukan defensif di arah top lane-nya. KTC bebas melakukan menari berdansa layaknya Lanceon. Mamma mia, Lezatos. Wow, ini hanya satu Lord yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan mid best turret dari Todak. Dan Todak nggak bawa hero high ground defense, dimana mereka bakal cukup susah nih ketika posisi mereka under seperti sekarang. Di Lord yang kedua, dengan nggak bawa hero high ground defense itu bisa menjadi akhir untuk Todak. Karena gap antara kedua belah rival coba untuk di follow up oleh Sanford juga Benny QT. Masih bisa untuk pulang. Petrify gagal didapatkan karena tidak memiliki Petrify. Dan jangan sampai mereka bertemu dengan Yawi. Rival terkena satu siraman air dari Filipin from Sanji. Membuat dia harus tenggelam kembali untuk kedua kalinya di dalam lautan Land of Time. Ya, tapi kalau berbicara Sanji sedikit ya. Sanji tadi yang buka teamfight duluan loh ketika Lordnya berjalan. Ada yang sadar gak? Dia pakai satu buah Petrify-nya hanya untuk memberikan efek stun kepada Momo. Iron Hook-nya connect. Jadi untuk sekarang Yawinya yang free untuk mendapatkan Iron Hook tersebut. Tapi satu babak yang transfer membuka. Teamfight terjadi kembali. Yom sangat coba dimakan. Momo mendapatkan satu. Kartisi menuju ke belakang. Mencoba untuk menarik kembali. Rafael bisa dikeluarkan. Tapi Sanford tidak bisa bertahan dengan cukup lama. Harus dilumat akhirnya. Kali ini Sanford menjadi korban keganasan dari Todak. Akhirnya sang Paus Orca mendapatkan satu tumbalnya. Karena
beberapa tim fight terakhir, sang Paus Orca, mereka datang sebagai kesatuan, pulang sebagai kesatuan, dan bahkan tidak meninggalkan korban jiwa sedikit pun. Iya bener banget, tapi lagi-lagi ya punishment yang diterima sama Eko nggak cukup maksimal, mengingat tadi ada Momo dan Yums yang terpick off, dan inilah instant replaynya Bung Gabe. Wah, kalau kita berbicara instant replay, yaitu Bloody Hunt ya, benar-benar bikin Yums tidak berkutik sama sekali. Yums ini bisa dibilang jadi penanggung jawab untuk inisiasi yang dibuat sama teman-teman dari Todak. Tapi kalau Yumsnya jadi all in, dihajar dari awal sampai tidak bisa bergerak dengan efek suppress, ya udah pasti. Di sini Todak hanya bergantung kepada Moon dan juga Momo karena efek sisinya ada di dua players ini. Dan untuk item, ini sangat jauh sekali. Kita mungkin bisa melihat sedikit nanti Benny QT entah dengan Demon Hunter Sword-nya atau bahkan dengan Wind of Nature. Karena untuk sekarang dia sudah selesai dengan Husklaw, jadi makin powerful juga dengan Nibiru yang ia miliki. Nah ya, kalau dia pakai Husklaw terlebih dahulu, kemungkinan besar nanti itemnya akan ke ini sih, Prof, menurut aku ya. Hunter Strike dulu sih. Hunter Strike bisa, dia udah punya Vampire Melee juga. Oh, maksimal yang mantap! Kane ditenggelamkan lagi. Memang see the world. Mereka bermain di lautan sea. Tapi lihat di depan sana Chico Gaze benar-benar lihat terzoning out. Mencoba diselamatkan. Iron Hook from Yahweh. Chico Gaze can survive. Dan ternyata para pasukan dari Todak mereka kehilangan 3 pemain. Ini bencana. Lihat pasukan Eko mencoba untuk memberikan spray down. Menuju ke seorang rival. Fokus ke seorang Yums. Gak bisa duel Dragon. Dan fokus ke base-nya. Eko Express tutut. Fokus menuju ke base. Dan mendapatkan Kane yang bersama. Wipeout pun tercipta dari Eko Philippines di game yang pertama. Mereka terlalu mendominasi. Gap net worth yang ada ini benar-benar jauh banget, sekitar 12.000 gold di akhir game kita yang pertama tadi. Dan yang aku notice adalah antara kedua belah jungler ini gap goldnya hampir di angka 7.000 tadi, Bro. Iya, dan itu jauh banget. Secara level aja bener-bener jauh banget dan wow.